Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ketika kalian melihat video ini. Sebelum kita masuk kepada pokok dari materi dalam video ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat. Semoga apa yang kita lakukan dalam menimba ilmu, belajar, dan juga Bapak yang mengajar, semua yang kita lakukan menjadi amal kebaikan kita dan menjadi amal jariah untuk kedua orang tua kita. Bapak ingatkan juga kepada anak-anak semua dalam menyimak video ini untuk duduk dengan rapi, ya, tidak jangan tiduran, tapi sambil sebagaimana layaknya kalian mendengarkan penjelasan guru di depan kelas. Kemudian mencatat apa yang kira-kira tidak dipahami dan menanyakannya di kolom komentar di bawah dari video ini. Baik, di sini pada kesempatan kali ini Bapak ingin mereview saja karena minggu lalu sudah libur ya, kita sudah libur 1 minggu, jadi bisa jadi kalian sudah lupa pelajaran kimia yang lalu ya. Dari awal sekali ini Bapak coba untuk sedikit mereview ya. Nah, yang pertama adalah review tentang jenis atom karbon atau posisi atom karbon. Nah, yang lalu kita sudah bahas, ada itu namanya, ini juga udah kalian catat ya. Ada atom karbon primer, yaitu terikat pada satu atom karbon lain. Kemudian ada atom C sekunder gitu ya. C sekunder ini dia atom C yang terikat pada dua atom C lain. Kemudian ada atom C tersier dilambangkan dengan 3, terikat dengan 3 atom C lain. Kemudian kuartener itu terikat pada 4 atom karbon lain ya, dilambangkan dengan 4. Nah, begitu juga dengan di bawah ini ada contohnya ya. Ini kalau yang ini namanya ini C yang ini ya. C ini dia adalah karbon primer karena terikat pada satu C lain. Ini juga begitu, terikat pada satu C lain ya. Ingat, yang menjadi acuannya adalah atom karbon yang terikat pada satu atom C lain ya. Satu atom C, satu atom karbon, bukan atom oksigen, bukan atom nitrogen, bukan atom klor, bukan atom Br dan lain sebagainya. Pokoknya dia terikat pada C, ukurannya adalah terikat pada C lain. Nah, ini juga atom C primer karena terikat pada sebelahnya atom C lain. Satu atom C ini juga primer, ini juga primer. Berarti dari gambar di sini ya, atom C primernya itu ada berapa jumlahnya? Ada 4 gitu ya. Ada 5 gitu. Kemudian atom C sekunder adalah yang dua atom C lain. Nah, ini ya. Ini atom C sekunder. Nah, ini. Berarti atom C sekundernya ada 1. Kemudian atom C tersier ada berapa? Nah, ini ya, ini atom C tersier ya kan, karena terikat pada 3 C dan ada 1, dan kuartenernya juga ada 1. Nah, ini hanya mengingatkan saja, mudah-mudahan kalian semua masih ingat ya materi yang ini. Nah, kita lanjutkan pada yang berikutnya ya. Yang berikutnya yang 2 minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan juga terkait dengan alkana ya. Alkana itu merupakan hidrokarbon alipatik dengan ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Ini juga udah di pembagian dari hidrokarbon juga udah Bapak jelaskan. Dan rumus umumnya adalah CnH2n kurang 2. CnH2n kurang 2, di mana N-nya ini adalah N sama dengan menunjukkan ya jumlah atom karbon. Jumlah atom karbon. Jadi kalau atom karbonnya ada 1, maka N-nya ini 1 gitu kan. Nah, jumlah atom C atau N ini ya. Jadi N-nya ini 1. Nah, kalau N-nya 1 masukkan ke rumus. CnH2n tambah 2 berarti C1 hanya 4 kan gitu ya. 2 kali 1 2 tambah 2 4. Nah, namanya adalah metana. Kemudian kalau nanti dimasukkan C2 ya kan? C2 berarti hanya 2 kali 2 4 tambah 2 6, namanya etana. Kemudian kalau nanti dimasukkan 3 jadi C3 10, namanya propana ya, butana, kemudian pentana, heksana, heptana, kalau 7, oktana 8, nonana 9, dan dekana 10. Nah, ini harus wajib dihafal. Jadi ini wajib ya sifatnya ya. Seperti yang sudah Bapak tuliskan di materi yang lalu, ini wajib hafal. Kenapa wajib hafal, Pak? Karena nanti waktu ujian nggak boleh nengok tabel ini. Nah, jadi kalian harus hafal kesemuanya gitu. Jadi mulai dari C-nya 1 sampai C-nya 10 ya.
Nah, met et prop but pen hex hep ok non dek. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini sudah juga minggu lalu, 2 minggu lalu, sorry ya. Nah, berikutnya adalah alkil atau cabang. Alkil kemarin dia punya rumus CnH2n tambah 1 atau alkana yang kekurangan 1n, kekurangan 1H, ya, CnH2n tambah 1. Jadi alkana yang kehilangan 1 atom H, contohnya. Nah, kalau CH3 ini kan dia kekurangan 1 atom H. Ya, dia sebagai cabang nantinya. Nah, ini namanya dari metana jadi metil. Kemudian kok C2H6 harusnya, kalau di sini kurangan 1 jadi C2H5, namanya dari etana menjadi etil, ya, propil, butil, amil. Jadi kalau 5 ini disebutnya amil, ya, bukan pentil gitu ya. Nah, ini juga sudah dibahas yang lalu, ya, sedikit mengulang lagi. Jadi CH3 metil, C25 etil, ya, C37 propil. Kemudian ada beberapa isomer alkil. Maksudnya isomer alkil itu maksudnya gini. Alkil itu kan tadi ada metil, etil, propil dan lain butil dan amil. Nah, ternyata ada juga nama lain dari misalkan C3H7 ya. Misalnya contoh di sini. Untuk C3H7 itu ada dua, ya. Ada yang disebutnya N-propil atau propil saja, dan ada juga yang disebut dengan isopropil. Isopropil itu seperti apa? Ini isopropil itu dia cabang gitu. Cabang. Jadi CH3, CH sama CH3. Nanti tangannya di sini lagi satu lagi tuh. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk propil, untuk yang C3H7 itu ada dua, ada N-propil, ada isopropil. Kemudian yang kedua ada namanya isomer C4H9. Nah, C4H9 ini kan butil ya. Kalau dia lurus-lurus saja namanya butil. Lurus CH3, CH2, CH2, CH2. Ini tangannya satu lagi. Butil. Kemudian isobutil. Isobutil itu kalau dia bercabang di nomor 2 gitu. Nah, isobutil. Kalau cabangnya di nomor 3 di sini namanya malah sekunder butil atau disingkat dengan S-butil. S-butil ya. Kemudian kalau umpamanya dia cabangnya di nomor 2 ada 2 biji, ini CH3, CH3, maka namanya tersier butil atau disingkat T-butil atau tersier butil. Jadi ini kadang-kadang nanti dalam penamaan juga muncul ya, apa isopropil, apa isobutil, apa sekunder butil, apa tersier butil. Nah, ini yang belum masuk di catatan kalian, ini boleh kalian tambahkan gitu ya. Karena yang lalu itu kayaknya nggak ada. Nah, disinilah yang masuk poin kita untuk hari ini ya. Kita akan masuk pada ini ya, tata nama alkana. Nah, di tata nama alkana ini kita akan lebih menyoroti tentang aturan yang lebih lengkap dan komprehensif tentang alkana. Ya, aturan yang lebih lengkap dan komprehensif. Kemarin tuh sekilas ya. Baik, kita lihat. Kira-kira di sini ada 3 aturan. Aturan yang pertama, jika rantai C tidak bercabang. Nah, ini sebetulnya juga sudah Bapak kasih tahu ya. Kemarin juga udah Bapak kasih tahu dia tidak bercabang. Artinya dia lurus-lurus saja, tidak punya cabang. Maka nama alkana diberi awalan N yang artinya normal. Nah, ini juga udah kemarin. Umpamanya ini ya, CH3, CH2, CH2, CH3. Karena dia 4 namanya butana. Karena nggak punya cabang namanya normal butana. Nah, contoh lain. Umpamanya di sini ada C gitu kan. C, kemudian C lagi, kemudian C lagi, kemudian C lagi, C lagi, dan C lagi. Oke, ini kita sama-sama ya. Ini hanya kurang berapa? Hanya kurang 3. Ini hanya kurang, tangannya udah 2, berarti kurang 2 supaya 4. Ini kurang 2. 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 Sorry, kurang 3 karena tangan C ada 4. Nah, hitung C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Dan tidak bercabang, maka dia namanya normal. Kalau 7 apa? 7 itu namanya heptana. Jadi namanya ini adalah normal heptana. Normal heptana. Nah, jadi namanya normal heptana. Karena ya memang dia normal seperti itu, tidak bercabang. Paham ya? Ini sudah kita bahas yang lalu juga. Nah, aturan yang kedua, jika bercabang. Jika bercabang. Nah, jika bercabang konteksnya ada 3 aturannya. Pertama, tentukan rantai terpanjang sebagai nama alkana. Jadi kita harus tentukan dulu di sini rantai terpanjangnya. Karena itu nanti akan menjadi nama alkananya. Gitu ya. Kemudian atom C yang tidak terletak di rantai terpanjang,
merupakan gugus alkil atau cabang. Ya, ini di sini nih atau cabang. Jadi kalau bukan rantai utama berarti dia cabang. Gitu ya. Penomoran dibuat agar atom C yang mengikat alkil bercabang nomor alkil bercabang ini serendah-rendahnya. Jadi itu aturannya itu maksudnya adalah serendah-rendahnya. Jadi C yang mengikat cabang itu diupayakan nomornya serendah-rendahnya. Nah, misalnya ya. Ini kok kayaknya terang sekali ya. Misalnya, nah ini contoh CH3, CH2, CH, CH2, CH, CH3, CH3, CH3. Nah ini ya, ini kalau kita cari rantai terpanjangnya kayak kemarin tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kok kemarin 5, 6. Ya kan, kok ini tuh 2, 3, 4, 5 cuma 5. Tuh 2, 3, 4, 5 cuma 5. Jadi yang terpanjang tuh adalah yang ini. Nah, yang terpanjang tuh adalah yang ini berarti. Lalu kita nomori, apakah nomornya dari sisi kiri atau dari sisi kanan. Kalau dari sisi kiri nanti cabangnya berada di nomor 3. Ya kan, 1, 2, 3 dan nomor 5. 3 dan 5. Kalau ditambahkan 8. Tapi kalau kita dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia di nomor 2. Ya kan, alkilnya dan di nomor 4. Maka lebih kita prioritaskan dari sisi sebelah kanan. Nah, sekarang kita ingat nggak namain ya. Nah, ini dia ya, ada notnya penomor dimulai dari sebelah kanan, bukan dari kiri, karena cabang mempunyai nomor lebih kecil jika dimulai dari sebelah kanan. Itulah alasannya. Nah, ini kok kita namain seperti kemarin. Ini ada cabang metil. Ya kan? Ini juga cabang metil. Berarti kalau ada metilnya 2, berarti namanya menjadi dimetil. Dimetil. Di nomor berapa aja? Di nomor 2 sama di nomor 4. Berarti 2,4. Nah, kalau ada huruf, ada angka, kita pisahkan dengan penghubung. Kayak gitu aturan IUPAC-nya. Nah, jadi setelah 24 dimetil, kita tentukan rantai alkana yang terpanjang 6. Kok 6 tadi apa? 6 adalah heksana. Jadi 2,4 dimetil heksana. Ya, 2,4 dimetil heksana. Itulah namanya kalau dia bercabang. Nah, kita lanjut. Berikutnya aturan yang ketiga, jika cabang lebih dari 1. Nah, kalau cabangnya lebih dari 1, ternyata ada 4 ya. Jika cabangnya lebih dari 1, ya aturan yang pertama gini. Nama alkil ditulis berurutan berdasarkan abjad. Contoh, kalau ada metil sama etil. Metil sama etil. Maka metil itu M abjadnya. Ya, jadi metil itu M. Ini M. Sementara etil itu maka duluan disebutkan nanti kalau ketemu ada etil, metil, maka yang disebutkan duluan atau etil duluan. Kemudian kalau ada propil maka etil, metil duluan dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi dia abjad kalau ketemu etil sama metil. Kemudian alkil sejenis digabungkan dengan awalan di kalau 2, tri kalau 3, tetra kalau 4, penta dan seterusnya. Ini juga udah ya. Nah, ini udah Bapak sampaikan di pertemuan yang lalu, alkil yang sejenis digabungkan. Kemudian yang ketiga, jika atom C pada rantai terpanjang mengikat 2 alkil, penulisan nomor diulang. Nah, ini udah kita contohkan juga. Artinya gini, kalau misalnya cabangnya sama-sama metil, sama-sama di nomor 2, maka namanya diulang 2,2. Seperti itu. Kalau sama-sama di nomor 3, 3,3. Nah, seperti contoh yang di atas ini tadi. Oh, bukan ya, bukan yang ini. Udah ada kemarin kita buat contohnya. Kemudian yang D, jika penomoran dari kiri dan dari kanan sama, maka pilihlah penomor di mana gugus alkil tersebut terlebih dahulu mendapat nomor terkecil. Jadi kalau rantai utamanya itu sama, gitu kan. Dari kanan sama, maka pilihlah penomoran di mana gugus alkil yang disebut terlebih dahulu mendapat nomor kecil. Nah, jadi yang disebut dulu apa? Etil atau metil? Etil kan? Nah, maka etil itu diupayakan yang lebih rendah. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, sekarang kita lihat nih, senyawa yang besar ini.
Nah, ini senyawa yang besar ini ada CH3, CH2, CH2, kemudian C, ya kan, CH2, CH2, CH3. Ke bawah ada CH2, CH3, CH, CH3, CH3, CH2, CH3, CH3. Nah, panjang sekali. Nah, maka tugas kita adalah untuk melihat, ya kan, untuk mengetes mana yang paling panjang. Manakah rantai yang terpanjang, kayak gitu. Nah, rantai yang terpanjang kita coba cek ya. Nah, di sini dia sudah membuat rantai terpanjang itu di contoh ini nomor 1. Kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7 dan 8. Nah, maka ini dianggap rantai utama. Berarti kalau ini rantai utama 8. Karena yang lain nggak bisa 8 gitu. Pokoknya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Atas juga 7. Jadi ini yang terpanjang. Nah, the best choice lah ya. Jadi ini nanti karena dia itu bukan bagian dari rantai utama, maka ini jadi cabang. Ini pun jadi cabang. Ini jadi cabang juga. Ini juga cabang. Nah, kalau yang ini kita gabung, C-nya 2, CH2, CH3. Kalau kita gabung berarti dia C2H5 nih kan. Ini kalau kita gabung, ini sama dengan C2H5. Nah, kalau C2H5 itu namanya etil. Ini juga kalau kita gabung C2H5 namanya etil. Nah, kalau ini biasa metil, ya kan, metil. Nah, kalau yang bawah ini kan yang tadi ini. Ini kan, ini yang tadi nih, cabang. Cabang kayak gini dia kan. CH, kemudian CH3, ke bawah CH3. Ini kan C-nya 3 nih, kalau kita gabung C3H7, cuma bentuknya nyabang. Namanya tadi isopropil. Nah, namanya isopropil. Nah, maka kita lihat di sini rantai terpanjang itu ada cabang etil, ada metil, ada isopropil, ya. Yang ini isopropil. Kalau seperti ini, ya, maka mana duluan? Secara alfabet, etil, metil, isopropil. Isopropil itu berarti P, gitu ya. Isopropil itu P-nya, bukan isonya, tapi propilnya. Jadi yang duluan kita sebut adalah etil. Etil. Ya kan, kita sebut etil. Jadi etilnya nomor berapa aja? Di nomor 4 ada 2 kali. Berarti 4 di etil. Nah, ini ya. Berarti ini nama yang benar. Ini nama yang salah. 4 di etil. Kemudian metilnya nomor 5. Kemudian nomor 5 juga ada isopropil oktana. Oktana kenapa? Karena ada 8. Nah, yang bawah ini salah. Kenapa? Karena aturan yang terakhir tadi nih. Jika penomoran dari kiri dan dari kanan sama, maka pilihlah penomoran di mana gugus alkil yang disebut terlebih dahulu mendapat nomor kecil. Jadi, kalau umpamanya dari kanan, ya kan, penomoran dari kanan, maka etil di etilnya nomor 44. Tapi kalau kita nomornya dari kiri, ya, di etilnya itu jadi nomor 5. Karena etil itu disebut duluan, maka dia harus nomor yang lebih kecil. Nah, jadi yang ini keliru gitu. Paham kan? Oke, paham ya. Nah, baik. Yang terakhir nomor 4. Bila terdapat beberapa pilihan rantai terpanjang, pilihlah rantai dengan gugus alkil terbanyak. Nah, ini juga ya. Ini juga sering muncul nih di soal. Jadi umpamanya ada struktur yang seperti ini. Ya, kalau kita umpamanya luruskan aja, ini kan 1, 2, ya kan 3, 4, 5. Sama-sama ini 5. 5, oke. Cabangnya nanti 1. Nah, jadi Bapak tulis ulang ya di sini ya. CH3, kemudian CH2, CH, kemudian CH, ini CH3, ini CH3, sini CH2, sana CH3. Nah, kalau umpamanya ini mau kita namai, ya kan, ini mau kita namai. Ini kan tadi bisa saja dia lurus 5 juga dia. Nah, 5. Kalau lurus seperti ini, ya, nomornya dari sini dia nomor 3 cabangnya. Ini cabang isopropil namanya yang tadi nih. Ini isopropil kan. Jadi kalau dari sini ini kan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ingat karbonnya yang kita nomori. 5. Maka isopropil itu di nomor 3.
Nah, maka yang ini namanya yang ini nih, di bawah ini. Jadi 3 isopropil pentana 5. Nah, cabangnya satu, cuma isopropil aja. Tapi kalau umpamanya dia mengikuti rantai utamanya yang ini, nah ke bawah gini dia, maka cabangnya 2. Ini satu etil C2H5, satu lagi metil. Nah, ini etil tadi, yang ini metil. Nah, mana lebih banyak cabangnya? Tentu yang ini lebih banyak cabangnya. Kalau yang ini cabangnya cuma satu. Maka dengan demikian nama yang benar tuh 3 etil, 2 metil, pentana. Walaupun sama-sama pentana gitu. Tapi yang benar itu yang ini. Yang ini namanya salah. Tidak sesuai dengan kesepakatan IUPAC. Jadi ini namanya adalah taturan tata nama menurut IUPAC. Kita bacanya IUPAC aja ya. Nah, tulisannya IUPAC. Nah, IUPAC ini adalah International Union Pure Applied Chemistry. Jadi lembaga dunia yang tugasnya adalah untuk tata nama senyawa-senyawa kimia, termasuk senyawa hidrokarbon. Seperti itu. Ini ada aturan, keempat aturannya. Nah, Bapak harap kalian paham dengan penjelasan ini dan bisa nanti mengaplikasikannya di dalam membuat tata nama dari senyawa hidrokarbon alkana, seperti itu ya.